itu yang menciptakan itu zat yang maha sempurna kepintarannya, pengetahuannya, sempurna ilmunya. Paham ya? Dalilnya yaitu dalil sifat ilmu, yaitu apa? Wallahu bikulli syai'in alim. Allah atas segala sesuatu sangat-sangat mengetahui. Maka sikap kita sebagai mukmin apa? Di sini disebutkan amat banyak takutnya berbuat maksiat kepada Allah sebab Allah mengetahui. Maka selepas kita tahu bahwa Allah ini zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang sekarang yang kita kerjakan sekarang ini, kita duduk hadir di sini, pikiran hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti ini kita mau kemana sampai mati kita, sampai nanti perjalanan di kubur, di masa di surga, sampai entah ke surga atau ke neraka, itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amat takut kita berbuat maksiat. Maksiat apa? Zahir ataupun batin. Diketahui oleh Allah. Maksiat zahir apa? Kita tinggalkan perintah Allah, malas-malasan dalam sholat, itu maksiat zahir. Itu lisan kita enggak kita bisa jaga, membicarakan keburukan, itu maksiat zahir. Kita suka ambil barang orang, kita suka suka memukul orang, itu maksiat zahir. Itu diketahui detail oleh Allah. Dan juga maksiat batin. Maksiat batin ini apa? Hati kita yang tersembunyi, yang tidak ada tahu kecuali Allah. Kalau maksiat zahir ini diketahui oleh kita dan malaikat, dicatat. Kita gibah orang dicatat, kita mukul orang dicatat keburukan, kita ambil barang orang dicatat malaikat. Tapi maksiat batin ini kita dan Allah tahu, malaikat enggak tahu. Dia kembali buat kemaksiatan, selagi dia man tegawe dia man tercatat keburukan oleh malaikat, dan dia tahu si malaikat. Tetapi Allah tahu. Allah tahu itu, Allah tahu. Maksiat batin kita ini, dengki, hasad, takabur, sombong, semua detail diketahui oleh Allah. Maka maksiat zahir batin perlu kita jaga. Bahkan yang paling terpenting kita jaga ini maksiat batin ini. Kadang ini memasuki ke dalam diri kita orang-orang yang sudah baik ini. Memang dulu tatkala kita kurang baik, mungkin jarang datang hadir majelis, mungkin jarang juga berjamaah, masih hura-hura hidup kita. Nah, itu tidak terlalu kita khawatir, kita biasa karena tahu diri kita ini kurang pas dalam posisi seperti itu. Tapi kadang banyak kita yang tertipu. Tatkala kita sudah baik, sudah bagus, itu kadang mulai bermunculan penyakit-penyakit seperti itu. Nah, kapan munculnya penyakit-penyakit batin? Tatkala kita mulai berhijrah ke tempat yang baik. Maka penting kita perhatikan, yang sangat-sangat penting lah mudah-mudahan yang mudah ngaji, mudah buat kebaikan. Nah, syarat pertama saya perlu tertata hati, dendek sampai timbul hal-hal yang akan merusak amal-amal kita itu. Dan ini sampai muncul hasadnya akan menghanguskan kebaikan-kebaikan kita. Jangan ada sombong, jangan ada merendahkan orang, jangan ada macam-macam yang ada takabur, syirik, jangan ada pamer dan sebagainya. Itu kita tata. Selepas kita mampu sekarang ini jaga amalan zahir, semangat ibadah, yang terlebih sangat penting lagi hati kita tata. Jangan masih kasih masuk itu penyakit-penyakit itu, karena nanti hasil ibadah kita hancur karena itu. Insyaallah ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang-orang yang senantiasa memperhatikan kebersihan hatinya. Insyaallah ya. Nah, makanya ada ulama katakan ada nurul Islam, ada nurul iman, ada nurul ihsan. Kalau nurul Islam niki kita sibukkan diri kita dengan amal-amal nih, salat, ngaji. Maka kalau kita mau masukkan nurul iman ini, maka kita perbaiki akhlak kita perbaiki. Lama tuah karangane, maka kurangi wah neke yang kemaksiatan yang zahir, dalam artian tidak terlalu banyak bicara yang tidak bermanfaat, atau bergaul dengan orang-orang yang kurang pas, atau pekerjaan-pekerjaan yang di sana ada subhat dan sebagainya.
Mari kita akan masuk ke nurul iman. Sudah bagus amalan kita, sering ngaji, terus jaga pergaulan bukan karena kita merasa baik, enggak, kita jaga karena kita ini enggak kuat. Nanti kalau ke situ lagi lalai lagi, maksiat lagi. Kita jaganya seperti itu, niat diri kita, bukan kita merasa baik. Oh, aku enggak mau bergaul dengan mereka karena mereka orang kurang ajar. Oh, jangan begitu. Kita kembalikan ke diri kita yang buruk itu. Saya bergaul di sana nanti karena saya lemah, saya banyak lalai, nanti takut yang itu tambah lalai lagi gara-gara saya. Itu bagus itu. Nah, itu masuk kita ke nurul iman. Nah, untuk nurul ihsan, ada tetap yang penglihatan kedekatan dengan Allah itu apa kita perlu jaga? Setelah kita jaga ini, jaga akhlak kita, kemudian tata hati kita. Dendek beng penyakit-penyakit utama. Nah, lamun terjaga bagus ibadah te, akhlak zahir te bagus, terus atin tembung terjaga, insyaallah itu nurul ihsan, cahaya ma'rifat itu akan dikasih oleh Allah. Apa itu cahaya ma'rifat? Merasa dekat dengan Allah Ta'ala, merasa nyaman dengan Allah Ta'ala, apapun keadaan tenang. Kita kadang diberi kita sesuatu yang tidak akan diberikan kepada sembarang orang. Paham ya? Nah, kalau kita mau ke derajat nurul ihsan, ihsan ini derajat tertinggi dalam agama kita ini, selepas Islam, iman dan ihsan, maka caranya apa? Selepas kita jaga ibadah dengan benar sungguh-sungguh, jaga ngaji, jaga berjamaah, jaga wirid, kemudian jaga akhlak, jangan lagi suka yang macam-macam itu, kurangi, bahkan tinggalkan. Kemudian yang terakhir hati. Hati ini akan membuka, karena pintu cahaya untuk ma'rifat nih hati, jaga itu. Jauh dari segala yang hal-hal yang tidak baik, maka insya Allah kita akan rasakan ternyata beragama itu betul-betul nikmat. Ternyata dekat dengan Allah itu betul-betul nikmat yang tidak akan dapat dibayangkan, melebihi yang dimiliki oleh orang kaya itu. Kenapa serang kita ini belum merasakan? Karena itu masih ada penghijab nasi diri itu tidak terasa nikmat dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tinggalkan segala bentuk kemaksiatan zahir batinnya, karena semua diketahui oleh yang zahir kita diketahui oleh Allah, yang batin pun diketahui oleh Allah. Kemudian juga di sini disebutkan yang diantaranya juga dengan senantiasa kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari tiap-tiap hal dan ihwal. Nah, karena kita enggak tahu ke depan itu yang terjadi pada diri kita itu enggak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ardin tamut. Depan besok itu, jangankan besok, ini nanti selepas ngaji atau sedetik selepas itu kita enggak tahu apa yang terjadi. Maka kita mau minta mohon kepada Allah, ya Allah bimbing hamba terus ke dalam jalan-jalan petunjuk-Mu. Karena Allah itu zat yang maha mengetahui. Maka kita senantiasa mohon kepada Allah, ya Allah bimbingan-Mu yang kami harapkan ya Allah, karena Allah tahu ke depan itu apa yang akan terjadi. Maka kita mohon kepada Allah supaya jalan-jalan hidup kita ini terus sampai mati kita dalam keadaan bimbingan Allah sampai mendapat husnul khatimah. Kalau sering kita minta gitu, nanti dibimbing kita oleh Allah. Enggak ada yang tahu kan? Nanti selepas ngaji ini kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi kita aman-aman saja, bisa jadi kita kena musibah, bisa jadi kita mati, bisa jadi kita akan sakit, bisa jadi itu semua tak ada yang tahu. Bi'ilmillah itu. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah bimbing kami, berikan ya Allah langkah-langkah terbaik, terutama yang kaitan tentang agama kita. Kalau masalah fisik, masalah dunia ini penting juga, tapi yang sangat penting itu agama. Lamun tenaga ngaji ulik-ulik mungkin mau musibah ini menyusahkan, tapi kecil. Tapi kalau ini tengah ngaji jemaah tiba-tiba telang, kesenangan, semangat ngaji, ini musibah yang paling besar itu. Musibah yang paling terbesar yang dialami oleh seorang hamba Allah itu apa? Tatkala dulu dia mudah dalam kebaikan, mudah ngaji, kok tiba-tiba berhenti dalam kebaikan, itu musibah yang sangat-sangat besar, melebihi kita kehilangan dunia dan seisinya. Di saat kita kehilangan yang dulu diberi taufik kesemangatan dalam kebaikan, kok sekarang sudah hilang giroh tersebut, itu musibah yang sangat besar, musibah yang tidak akan ada bandingannya ketimbang musibah yang ada di dunia ini, lebih besar dari kehilangan segala-galanya. Tatkala kehilangan kesempatan kita dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya?
Nah, maka dari itu kita ini nggak tahu yang terjadi di depan, tetap minta khususnya dalam masalah agama kita. Ya Allah, berikan kami terus kesemangatan untuk agama ini, untuk saudara kami, teman jamaah kami, guru-guru kami, anak istri kami. Kita doakan, jangan doa sendiri, doakan teman-teman kita semua, jamaah kita semua, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, anak, supaya apa? Allah datangkan. Nah, kalau kita doakan saudara-saudara kita, nanti kita yang pertama akan diberikan taufik itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon seperti itu, dan juga kita mohon peliharaan dari segala bentuk musibah-musibah dunia dan akhirat. Dan juga nanti kita tidak tahu apa yang terjadi selepas kematian kita, itu kita nggak tahu. Kita nanti dikubur akan bagaimana, di mahsyar akan bagaimana, di sirat akan bagaimana, itu juga dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya, dan itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya? Ya tentu kita banyak mohon kepada Allah. Mohon supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita petunjuk ke jalan keselamatan baik dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggih. Iya. Maksudnya tengaji Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi namanya kebaikan seperti ini nih. Ini orang ngaji di sini kan ada 3 macam. Nah, kalau kata ulama itu, guru saya, ada jider namanya, ada jider, jidur, apalagi itu satu. Ada namanya ngaji sambil nguping. Ngaji sambil nguping mananya tidak ada niatan di ngaji itu, sekedar pokok denara niat nemu seribu rakaat, dan nemu untuk ngaji pokoknya arot ketimbang balik ketik ngaji penting ada denara niat apa-apa. No, ada namanya jider. Jider ngaji sambil nyender. Sambil nyender aja, jidur ngaji sambil tidur. Nah, semua walaupun begitu keadaannya tetap dapat. Maka Nabi sabdakan, hum al-julasa la yasqa bihim jalisuhum. Mereka itu teman-teman duduk yang tidak akan rugi siapapun yang duduk bersama mereka. Tetap dia dapat ampunan, tetap dia dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tetap dia dapat rahmat daripada Allah. Apapun keadaannya. Zaman Nabi dulu ada. Nah, ini supaya kita, apalagi kalau niatnya sempurna kayak tadi itu. Zaman Nabi dulu ada. Nabi buat majelis seperti ini. Tiba-tiba ada seseorang yang hadir di majelis Nabi itu. Nabi lihat dengan pandangan nubuah, beliau melihat nih orang ini dosanya begitu besar. Lari ke masjid Nabi, majelis Nabi, duduk. Maka para sahabat ngelihat itu, sahabat masuk, orang itu masuk, muka Nabi ini merah memujukkan Nabi itu marah sangat. Sahabat heran. Tetapi tatkala majelis selesai, itu orang langsung lari. Ditutup majelis Nabi, langsung lari. Maka Nabi pun melihat itu orang tersenyum. Sahabat pun kaget, kok Nabi sekarang melihatnya tersenyum. Maka ada sahabat mengukur, ya Rasulullah, tadi ketika kau melihat ada orang masuk ke majelis ketuaan ini, kok muka Tuhan tuh begitu marah, sangat-sangat marah. Tapi pas majelis ditutup dia pergi, kalau Tuhan tersenyum, senang, bahagia. Ya, katanya, aku tadi melihat ini orang ini dikejar oleh ada kesalahan yang dia buat hingga dikejar. Dia bersembunyi di majelis ini, dia bersembunyi. Saya lihat melalui pandangan nubuah banyak sekali dosa yang dia lakukan. Ada mungkin kemaksiatan yang dibuat sehingga dikejar-kejar, sehingga dia hadir di sini. Itu pun tak niat apa-apa, niat sembunyi, ikut hadir dengan dosa yang begitu banyak aku lihat. Tapi tatkala masih ditutup, dia keluar. Ternyata dosa-dosa yang begitu banyak itu diampuni. Oleh makanya aku tersenyum ngelihatnya. Itu orang nggak ada niat datang di majelis, hanya sekedar duduk, itu pun dikejar-kejar dalam membawa dosa yang begitu besar. Terus dia itu Nabi senyum. Kenapa senyum? Dosanya pun ikut diampuni. Maka Nabi sabdakan, hum al-julasa la yasqa bihim. Ini majelis yang sangat mulia, ini majelis seperti ini tidak akan rugi siapapun yang datang ke majelis, walaupun niatnya mungkin tidak untuk majelis, tetap dapat ampun. Apalagi kalau niatnya betul-betul hadir di sini.
apalagi niatnya tadi itu, ketimbang di rumah ngaji mau pahala dapat itu ya, belum lagi faedah-faedah yang lain. Maka ya paling bagusnya apa, diniatkan hadir itu. Makanya kalau ada majelis pengajian marak ini dendek, wah stop dulu sholat sunnah. Kadang ada orang tuh masih sholat sunnah, majelis sudah buka masih dong sembahyang sunnah. Ini dengan dek ngerti, libatkan, udah duduk di itu jauh lebih besar pahalanya. Paham ya?